casing murah di bawah 400 ribuan. Sebenarnya worth it nggak sih untuk dibeli? Sebelumnya saya sudah mengulas beberapa case micro ATX di harga ya di bawah 500 ribuan yang menurut saya recommended, worth it, dan worth to buy untuk kalian beli. Akan tetapi, saya berterima kasih sebelumnya untuk Cube Gaming Indonesia yang sudah mengirimkan suatu buah Cube Gaming Stand untuk kita ulas di video kali ini. Cube Gaming Stand ini di harga sekitar di bawah 400 ribu. Ya setahu saya sih 380 ribu ya untuk update harga per Desember 2022 ini. Untuk paket pembeliannya, Cube Gaming Stand sudah termasuk 2 pieces fan 120 mili atau 12 cm menggunakan fitur RGB static. Menurut saya stand ini ya pasarnya lebih ke segmen low end atau ya kelas bawah ya. Saya sudah hands on dan ya menurut saya sih build-nya ya seperti ini. Jadi ya saya nggak bisa berekspektasi tinggi ya karena kalangan pasarnya untuk segmen ke bawah. Lebih tepatnya ya beberapa PC builder yang sudah beli CPU, beli GPU, power supply dan mereka uangnya habis. Tetapi ada tapinya loh. Ya di harga segitu kita mau bisa ekspektasi selebih apa sih? Untuk sebuah case harga murah merakyat ya. Kita beralih ke bagian depan casing Cube Gaming Stand ya. Jadi Cube Gaming Stand ini memiliki model bagian depannya ini ada lubang airflow-nya. Kalau mesh-nya sih ya bolong-bolong tapi nggak wear mesh ya. Ini lubangnya tuh kayak ya covernya berbentuk lubang-lubang untuk airflow dari case ini. Di atas lubang airflow-nya ini ada LED strip RGB. Jadi LED strip RGB ini nggak bisa kalian atur ke motherboard kalian. Jadi nggak bisa sinkron ke motherboard kalian. Jadi bagaimana untuk mengatur LED RGB ini supaya ya bisa berganti warna, ganti mode. Untuk mengganti warna LED RGB ini kalian cukup menekan tombol di sebelah tombol power bagian atas. Itu ada tombol, ya logonya sih seperti bundar gitu kayak tombol reset. Tapi saya sudah mengecek, sudah mengetes dan ternyata itu tombol RGB untuk mengganti warna LED pada bagian depan casing Cube Gaming Stand ini. Mendukung motherboard form factor micro ATX dan mini ITX ya. Beberapa PC builder pasti kebanyakan merakitnya motherboard micro ATX ya untuk akhir-akhir ini ya, karena mobo micro ATX itu line up-nya dari yang harga murah sampai harga mahal itu ada. Jadi ya pilihannya itu nggak seperti zaman saya dulu wah cari mobo yang ATX kelihatan besar, kelihatan full. Dulu waktu saya rakit PC, ya kebanyakan case-nya masih ATX full tower, mid tower, tapi form factor untuk motherboardnya masih menggunakan ATX. Tetapi untuk akhir-akhir ini ya makin kesini zamannya tuh, wah variannya banyak banget. Ada yang ATX, micro ATX, mini ATX, mini DTX. Wah, lah pokok main aku nanti bingung dewe kadang kok. Support fan yang bisa kita pasang untuk Cube Gaming Stand ini bagian depan kalian bisa menggunakan fan 120 mili atau 12 cm sebanyak 2 buah. Untuk bagian atasnya kalian bisa menggunakan fan 120 mili atau 12 cm sebanyak 2 buah. Dan untuk bagian belakang untuk outtake airflow ya, itu kalian bisa menggunakan fan 120 mili atau 12 cm 1 buah. Stand dapat menampung hard disk 3,5 inch itu sebanyak 3 pieces. Penempatannya sih di bagian bracket bawah itu 2 pieces dan menggantung, yang menggantung tuh di bagian cover PSU ya. Itu kalian ngebautnya dari bawah VGA itu. Selain menggunakan hard disk 3,5 inch, itu kalian juga bisa menggunakan SSD 2,5 inch atau hard disk 2,5 inch itu sebanyak 1 pieces. Jadi di bagian kabel manajemen, tepatnya di belakang motherboard itu ada bracket untuk SSD atau hard disk 2,5 inch. Stand memiliki space untuk cooler setinggi 16 cm. Saya menggunakan thermal rack Assassin King Black ARGB seperti ini di bawah sebelah saya ini. Ini sekitar 155 mm atau 15,5 cm, jadi ini masih bisa masuk. Untuk penggunaan VGA, kalian harus menggunakan VGA dengan panjang sekitar 28-29 cm. Ya kebanyakan kalau segmennya pasar low end itu VGA-nya ya yang kecil-kecil.
yang nggak lebih panjang dari 28 cm. Ya misal aja pengguna GTX 16 series itu 1660 ya, 1660 Super Ti, mau Hyper mau Ice itulah pokoknya. Itu ya masih bisa masuk ke case ini. Misal untuk beberapa PC builder menggunakan VGA dengan triple fan, ya menurut saya sih nggak bisa masuk. Ya masuk pun kalian harus melepas fan bagian depan ini, karena ini nggak bisa masuk VGA yang panjang-panjang ya. Saya mencoba mengetes berapa ademkah airflow dari Cube Gaming Stand ini. Saya menggunakan beberapa part rongsok yang kita punya, yaitu kita menggunakan Intel Core i5 13500, ASRock B660M Riptide PG atau Pansos Gaming, Phantom Gaming. RAM kita menggunakan Cleveland SR 32GB 3600 MHz. Untuk sistem kita menggunakan SSD Western Digital SN550 1TB. Untuk VGA atau GPU kita percaya kepada Galaxy RTX 3060 Ti GDDR6. Untuk cooler kita menggunakan Thermaltake Assassin's Kings Black HRGB 120. Power supply kita menggunakan First Player DK5 500W. Ya masih ngangkat sih. Soalnya power supply saya lagi dipinjam sama teman saya, jadi sementara pakai itu dulu. Kalau rekomendasi saya biasanya pakai Antec HCG 750W. Teman-teman jangan mengikuti jejak saya ya. Nanti dibilangnya jejaknya reviewnya sesat. To see them. Okay, that one was very close. Watch out! Let me out! A Jedi. This is what I've trained for. Die like the rest. You won't land another. I will make you suffer. Your life is mine! Yeah! We've got him on the run! The beach! Guess where I'm aiming! Sit down, cocksucking fuck! And him! Objective Charlie has been lost. With you. Di sini saya menyimpulkan, ya bukan tali simpul ya. Saya menyimpulkan untuk casing ini, kita akan menyimpulkan untuk sisi positif dan negatifnya, bagus dan buruknya ya. Untuk sisi bagusnya, menurut saya ini case-nya ya cukup oke dengan airflow yang cukup mumpuni. Selain itu, Cube Gaming Stand ini juga sudah include 2 PC fan 120 mili. Ya, tetapi RGB-nya statik ya bro, bukan RGB yang bisa sinkron ke motherboard kalian. Selain itu dapat menggunakan fan sebanyak 5 pieces untuk ukuran 120 mili. Nah, selain itu untuk sisi positif lainnya, ini dapat menggunakan hard disk 3,5 inch sebanyak 3 pieces. Dan untuk coolernya ya menurut saya cukup oke. Kalian bisa menggunakan cooler heatsink tower yang cukup tinggi dengan ketinggian maksimal sampai 16 cm.
kita sudah membahas sisi positifnya, kita akan membahas sisi negatifnya. Jadi untuk sisi negatifnya, stand ini menurut saya nggak support I/O 240 mm. Ya mungkin sih support aja, tapi radiator I/O kalian harus penempatan di bagian depan untuk radiatornya. Ya kalian nggak bisa menggunakan VGA yang agak panjang-panjang ya. Lalu ini aja saya menggunakan VGA dual fan aja ada segini dengan build material yang menurut saya sih cukup tipis ya. Ya PCC 0,4 setengah apa berapa ini ya? Saya nggak punya jangka sorong soalnya. Jadi menurut saya sih tipis. Ini aja lentur kok. Apa bagian itu loh, seat panel bagian ini apa kabel manajemennya aja lentur. Selain itu yang sangat saya sayangkan ya bagian kabel manajemen ini space-nya sempit. Bahkan kalau saya sih menurut saya ya lebih sempit dari rumah susun. Ya nggak, bahkan seperti nggak ada si kabel manajemennya, space-nya itu. Ya dia cuman mengandalkan space dari tonjolan si panel. Ya sebenarnya agak menonjol, ya itu dia space-nya cuma di situ aja. Menurut saya sih ya, piye ya. Tapi ya wajar sih casing murah ya. Terkadang satu mengsedih ya karena seat panelnya ini tempered glass nggak ada frame-nya. Ini kalau ya kalian teledor mungkin jatuh dikit aja pecah. Sepecah hatiku kalau disakiti sama sayangku. Jadi kalian bisa menilai sendirilah. Mana case yang bagus, mana case yang buruk, mana yang kalian memang butuhkan. Saya nggak bisa bilang, wah ini case-nya mahal, ini case-nya murah. Ya memang itu ada pasarnya masing-masing. Jadi kalian harus pintar dan menurut saya sih kalian harus jeli juga ya dalam memilih atau membeli sebuah casing. Ya saya nggak bisa meregalisir atau wah itu jenenge apa aku lali. Jadi nggak bisa dikatakan satu segmen datar tuh nggak bisa, karena setiap brand memiliki line up dan segmen pasar yang berbeda-beda. Mungkin untuk beberapa PC builder yang ingin berkomentar atau menanyakan soal perihal casing Cube Gaming Stand ini, kalian bisa atau berkomentar di kolom komentar. Misal pun Bang mau tanya dong, kalau soal ya mungkin yang lainnya lah ya, kalian bisa DM atau WA gua. Nanti gua bales waktu gua slow itu lenggang-lengang ya, sebegitulah ya. Mau tanya soal Cube Gaming produknya apa aja, kalian bisa buka di www.cubegaming.co.id. Terima kasih sudah menonton. Next time kita akan membahas mode GA ali-ali. Ditunggu ya di video-video selanjutnya.